Sobat Kasbin. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sama owner dari Numan Coffee. Kayak gimana dalamnya Numan Coffee? Langsung aja kita intip. Mas Raffi, aku mau ngobrol-ngobrol dong nanti kira-kira sama owner yang Numan Coffee boleh ya? Jangan-jangan Mas ownernya juga nih? Ke salah satu ini juga? Saya eksternya. Oh, sombong. Jadi dia menyaru di sini pura-pura ceritanya Sobat Kasbin ya. Nanti kita bakal ngobrol sama Mas Raffi dan juga Mas Fatur. Oke, sambil kita lihat di dalam kayak gimana suasana Numan Coffee ini yang katanya punya konsep beda-beda di tiap ruangan. Yuk kita intip. Hai Sobat Kasbin, welcome to Kasir Pintar Podcast. Di sini kita bakal ngajakin entrepreneur buat ngobrol bareng seputar life, cuan, and bisnis. Jadi jangan lupa like and subscribe Kasir Pintar Podcast di YouTube dan Spotify. Hai, nah sekarang kita udah ada di ruangan VIP dari Numan Coffee. Ini dia nih. Dan sekarang juga Nesa, kalau tadi kita udah sempat muter-muter di bawah gitu kan ya, ngelihat kayak gimana sih suasana Numan Coffee ini. Nah langsung aja daripada kamu penasaran gitu kan Sobat Kasbin, Numan Coffee ini kayak gimana sih konsepnya dan kayak gimana awal mula dibentuknya. Nah sekarang lagi bareng sama Mas Raffi. Ini head barnya ya dari Numan Coffee ya. Kenalan dulu dong Mas. Iya, saya Raffi, head bar dari Numan Coffee. Oh mantap. Deg-degan gitu Mas. Kamu kok malu-malu, aku jadi malu juga. Nah oke. Nah kalau ngomong-ngomong soal Numan Coffee nih Mas, ini konsepnya kayak gimana sih? Kayak di ruangan VIP-nya ini kan kayak ruangan memang karaoke gitu, atau emang konsepnya dia sendiri memang kayak dia coffee, cafe gitu, terus ada VIP room-nya, ada ruang karaoke-nya atau kayak gimana? Jadi kalau menurut dari yang desain dari Numan Coffee ini sendiri itu dia menganut dari konsep ke arah Belanda, kafe-kafe Belanda. Jadi di kafe-kafe Belanda makanya di seluruh kafe ini ada beberapa room-nya itu maksudnya biar semua customernya itu bisa menyesuaikan diri dengan di room-nya. Contoh di bawah itu ada kayak ruangan vape di depan bar, terus di tengah itu ada penjara. Terus di sini ada ruang konseling juga dan di tengah sini ada penjara, ruangan Jepang, dan di sini tuh ada ruangan VIP gitu. Oh, jadi kalau bisa dibilang per room itu punya karakternya masing-masing ya. Jadi kayak customernya pas datang ke sini tuh ya dia pengennya mau nyobain room yang rasa-rasa kayak di penjara kah gitu ya, atau rasa-rasa VIP pengen diistimewakan, boleh pilih yang di sini kayak gitu ya. Nah, tapi kalau ngomongin konsepnya lucu nih ya, kan kalau biasanya kalau di kafe-kafe itu kan ya udah ya konsepnya ya udah kafe pada umumnya ya kayak begitu gitu kan, ada bar, ada kursi-kursi, paling ya instagramable dan bla 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 gitu doang kan. Karena ini konsepnya kan menarik nih, tiap-tiap room tuh punya kayak karakter dan konsepnya masing-masing gitu. Awal mulanya Numan Coffee ini berdirinya kapan sih Mas gitu? Dan awal mulanya tuh dari mana? Nah, tiba-tiba dibikin Numan Coffee. Saya ceritain dulu. Jadi saya sama ownernya dulu tuh temenan kuliah. Oh, jadi teman-teman seperjuangan dari semester 1 sampai sekarang semester 8, semester 7 sekarang. Jadi awalnya dulu tuh bukan kayak kafe gini, tapi jual nasi. Oh, jual nasi. Ya, jual nasi. Nasi bungkus gitu apa gimana? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Terus kena ya itu berbagai musibah, diusir sana sini nggak dapet tempat. Terus akhirnya itu bikin suatu kayak kafe gini. Dia punya inisiatif bikin kafe di daerah sebelahnya sini, bukan di sini dulu. Oh. Nah, awalnya namanya dulu itu Cafe Mbah Semar. Cafe Mbah Semar. Mbah Semar. Mbah Semar. Oh, Mbah Semar. Itu di tahun 2021 bulan Juni. Oke. Berarti 1 tahun lalu ya. Oke. Terus Juni lalu. Terus ada kendala lagi karena dulu itu kafenya membludak dan juga targetnya sini kan mahasiswa. Terutamanya mahasiswa Untak, mahasiswa sekitar sini Untak, alumni UPN, Untak. Gitu. Belum alumni, masih mau alumni. Oh, waktu itu masih mau alumni. Iya, sekarang juga masih mau alumni. Masih mau alumni tapi sudah punya kafe sendiri. Mantap, luar biasa. Ya. Jadi gitu. Iya, sip terus. Karena customernya itu membludak, akhirnya diprotes sama tetangga. Karena tempatnya juga kecil, akhirnya iri tuh Mas. Nah, mungkin seperti itu. Kan julid ya, astaga. Iya. Terus akhirnya di sekitar bulan Desember kalau nggak salah itu istilah kasarnya itu diusir gitu.
Oh ya kan dibilangin. Nah, gitu. Ngeramein itu gue pasti gitu kan ya. Iya, Paham. itu di bulan Februari barulah nemu tempat ini. Februari, Maret, April, nah barulah jadi tempat ini. Terus di soft opening kan April, Mei baru di grand opening. Baru di grand opening. Tapi aku tadi ya masuk tadi ya Mas ya, itu parkirannya tuh loh penuh sampai tercengang. Wow, ramai banget ya. Ini memang apa namanya? Apalagi ada promo khusus untuk anak-anak Untak ya gitu ya. Oh, membudidayakan alma mater ya berarti ya benar. Gitu. Ada promo khusus apa sih kira-kira kalau bulan ini gitu Mas? Untuk di bulan ini ada karena bulan-bulan PKKMB atau ospek gitu ya. Jadi kan banyak sekali maba-maba yang baru masuk kampus. Jadi promonya di sini sekarang ada 50% diskon 50% untuk maba dan juga 20% untuk mahasiswa. Ini mahasiswa atau maba mana nih? Untak aja atau seluruh mahasiswa Surabaya? Seluruh mahasiswa Surabaya kayaknya. Oh, seluruh mahasiswa Surabaya. Tapi yang maba itu buat Untak. Kayaknya kamu nih jangan kayaknya dong Mas, nanti ragu-ragu orang yang dengerin. Kalau yang 50% itu buat maba Untak. Oh, 50% untuk maba Untak. Oke, jadi untuk maba-maba Untak ya yang misalkan kepengen cari tempat nongkrongan yang berkonsep unik gitu kan, ada yang Jepang-Jepangan, ada yang pengen ngerasain kayak gimana di penjara tanpa kamu berbuat jahat. Nah, kamu mampir aja ke Numan Coffee karena dia konsepnya memang per room itu ada konsep masing-masing, ada privasinya masing-masing kayak gitu ya. Kayak di luar ini tadi kan rame banget. Emang dibikin lesehan karena konsepnya Jepang gitu ya. Iya, sama di tengah ini tuh juga dibuat kayak room meeting gitu. Oh. Jadi karena pengalaman saya dulu sebagai anggota BEM, jadi setiap bulan tuh pasti ada kayak meeting, rapat-rapat gitu. Akhirnya dan saya juga saya sama owner saya itu sama juga. Sama-sama orang BEM. Ya, akhirnya bikinlah suatu kafe yang konsepnya itu bisa mencakup semua kalangan gitu loh. Nah, tapi ada ini nggak, misalkan kayak anak-anak, apalagi kan Mas Raffi kan masih baru mau jadi alumni loh ya, tolong dicatat, masih baru mau jadi alumni, berarti sekarang mahasiswa udah punya bisnis sendiri ya kan. Nah, ada trik-trik nggak ya, misalnya kayak misalkan untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang barangkali kepengen punya bisnis gitu kan, cara untuk mengendalikan atau kayak mengatur bisnisnya kayak gitu tuh ada tips-tips nggak Mas? Kalau dari saya sendiri mungkin telisiklah nilai pasar, bukan nilai pasar apa ya? Ya istilahnya nilai pasar lah. Lihat pasarnya kayak gimana ya. Ngelihat nilai pasarnya, apa yang paling laku dijual di sana, lalu ngelihat sekelilingnya juga. Dan berhubung juga di sekeliling saya itu mahasiswa yang sukanya ngopi gitu. Sukanya ngopi, nongkrong, diskusi, ngobrol sampai malam. Enggak pulang-pulangan. Nah, dicari ibunya terus enggak. Disitulah makanya saya punya inisiatif, aku tak bikin ini biar teman-teman ini bisa enak gitu. Tapi kan karena Mas Raffi tadi masih mahasiswa gitu ya kan ya, punya bisnis kayak gini, kopi-kopian gitu kan. Apakah ada kendala nggak nih dari luar? Mungkin dari orang tua atau mungkin dari pacar gitu, atau mungkin dari siapa gitu, orang-orang di luar sana yang kayak, kamu kok masih belum lulus udah bikin bisnis, kamu nanti kuliahmu nggak mari-mari kayak gitu-gitu. Ada nggak nih kendala selama membangun ini? Apalagi kan tadi baru di bulan April gitu kan, April 2022 gitu kan, 6 bulan gitu. Apakah sudah dalam waktu 6 bulan ini istilah kata Mas Raffi itu udah bisa membuktikan dengan cibiran-cibiran masyarakat itu bahwa loh bisnisku nih jadi loh gitu? Ya seperti pada umumnya mungkin ya banyak yang iri gitu. Kok jangan kayak, ini Mas, jangan terlalu bawa perasaan. Kok kayak gini? Ya. Istilahnya kalau dalam Jawanya kok wong sing koyo ngene, wajahmu koyo ngene kok iso dadi koyo ngene saiki kan gitu. Ya Allah, masa ngomong wajahnya koyo ngene enggak iki ta Mas. Astagfirullahaladzim. Dapuranmu ngene. Dapuran. Ya. Mungkin bisa diartikan kayak gitu. Jadi banyak yang iri, terus istilahnya teman saya buka dan saya buka pertama kali ini tuh sepi. Karena berapa awal banget itu berapa customer? Kadang enggak ada plus Mbak seminggu. Oh iya, serius Mas? Terus nggak nangis gitu di pojokan Mas? Enggak sih. Enggak. Kalau sekarang berapa nih kira-kira? Kalau sekarang mungkin bisa lah lebih dari 10 orang bisa. Perharinya. Ini tadi banyak loh motornya, berarti lebih dari 10 ya kan? Iya. Apalagi satu motor kalau boncengan bertiga banyak Mas. Ya kan? Iya. Tapi itu tadi ya, berarti tadi kan emang banyak kayak cibiran-cibiran orang-orang gitu kan yang meremehkan. Namanya juga kayak biasanya emang underdog suka kayak begitu Mas, ya kan? Di plokoto dari bawah, dari awal-awalnya di lo-lo-no, tapi nanti akhirnya
maju from zero to hero kayak gitu ya kan ya. Nah, tapi kalau mau nanya nih Mas, tadi kan Numan ini bisnisnya 6 bulan, berangkat dari banyak cibiran masyarakat dan lain sebagainya gitu kan. Dan bisa bertahan selama 6 bulan, mulai dari yang nol potol karyawan lagi, customernya belum ada dalam 1 minggu, sekarang udah mulai banyak, tiap hari selalu ada. Berarti pasti punya menu andalan dong ya kan, yang bikin orang-orang tuh pada kangen kan. Apa nih kira-kira menu andalannya? Jangan kayaknya lagi, ayo. Kalau dari Numan sendiri itu ada menu signaturnya itu namanya Numan Latte, Numan Coffee. Itu Mas sendiri yang bikin? Iya. Dari racikan tanganmu? Iya. Oh mantap. Numan Latte sama apa lagi? Sama vanilla Oreo. Oh vanilla Oreo, oke. Terus coklat Oreo juga itu. Itu minumannya ya? Kalau makanannya? Kalau makanannya di sini itu nggak terlalu terfokuskan ke makanan sih Mbak. Oh karena memang lebih ke beverage ya, lebih ke minuman ya gitu. Cemilan-cemilan gitu kira-kira yang paling banyak dipesan apa? Kalau cemilan-cemilan tuh ya itu apa? Risol mayo. Oh risol mayo. Ini khas mahasiswa banget ya, risol mayo ya. Jangan-jangan ini teman-temanmu di sini pada nongkrong pesennya 1 sampai 5 jam sampai besok kan pulang-pulang. Gitu nggak kira-kira? Oh banyak Mbak lucu banget ya. Kalau boleh tahu nih Mas ya, Numan Coffee ini kan pakai kasir pintar. Ya. Nah, dalam prakteknya kasir pintar udah membantu kayak gimana sih buat Numan Coffee ini? Kalau dalam prakteknya sendiri banyak sekali membantu Mbak. Kayak apa? Misalkan di kasir pintar kan kayaknya jangan stok-stok gitu ya. Nah, dari situ akhirnya saya bisa tahu stok apa, jadi bisa ngontrol dari jauh juga. Kan banyak karyawan juga. Bisa ngontrol stok apa yang habis, nanti bisa dipilihkan agar nantinya nggak mengganggu di proses pembukaannya ini. Pembukuannya itu tadi ya. Oh, oke. Dari awalnya berapa karyawan aja nih? Awalnya cuma 2, saya sama teman itu yang owner ya. Terus berarti sekarang jadi berapa karyawan? Sekarang ada 4 kalau nggak 5 gitu. Oh, mantap udah mulai nambah ya karyawannya ya. Nah, kan tapi aku tadi lupa nanya nih, Numan sendiri itu artinya apa? Apakah dalam arti dari kata tuman? Iya. Oh, kebiasaan berarti. Numan dari dalam bahasa Jawa kan artinya apa ya? Itu kan biasanya anak kecil yang dikandani nggak iso-iso ya kan? Tuman anjane gitu ya. Iya, gitu. Jadi secara filosofinya mungkin ngopi yuk sampai Numan sampai kebangetan nggak mulai-mulai ya gitu. Oh gitu. Kamu digituin ya Mas ya dulu sama bapak ibumu ya? Ngopi terus tuman anjane nggak mulai-mulai. Oh gitu. Dari situ awal mulainya. Oke. Mari kita coba. Ini tadi vanilla Oreo. Terus ini palm sugar milk. Sekarang kita coba. Ini harus cepat. Mari kita lihat digoreng pakai air fryer ya, bukan menggunakan minyak. Jadi pengidap kolesterol tinggi aman ya, insya Allah. Kolor. Apalagi yang dicoba? Risol mayo. Kalau mau nongkrong di Numan Coffee pasti ini ya, kamu pesennya kayak tadi tuh ada Numan Latte, terus ada juga ini vanilla Oreo, ada juga palm sugar milk, dan cemilannya ada risol mayo, ada kroket, ada juga bitter balance. Semuanya enak, dan kalau nggak bisa gorengan-gorengan yang digoreng pakai minyak, aman. Di sini digorengnya pakai air fryer. Nyaman banget kan? Ngambil aja ke sini kan? Lagi nungguin gitu kan ya makanan dan minuman racikan dari Mas Raffi tadi. Sekarang Nesa juga langsung ketemu sama ownernya Numan Coffee, ini dia. Dedeng. Waduh, mantap. Senam dulu dong ya kan. Mas siapa? Fatur. Mas Fatur. Mas, ibumu jangan-jangan suka Fatur Nadila ya? Beda zaman ya kita ya.
Ketahuan tuanya ya, sorry langsung loading. Ngeng. Oke, lanjut ya. Oke, Mas Fatur, tadi kan aku udah ngobrol-ngobrol sama Mas Raffi ya kan, soal Numan Coffee ini kayak gimana gitu kan ya. Terus katanya dulu itu awal mulanya bikin nasi gitu kan, jualan nasi bungkus. Ada Mbah Semar, terus dinyinyirin tetangga, ngerameni ae ngerusui, akhirnya diusir gitu ya kan. Di sini ada tantangan khusus gak nih kira-kira? Karena buka brand baru ya, dari Mbah Semar dulu sampai ke Numan ini, makanya Numan sebenarnya diambilkan dari Newman kan gitu. Oh, Newman. Newman tuh maksudnya manusia baru gitu. Kan Mbah Semar kan dulu kan identik dengan filsafat Jawa kan. Terus saya berdiri di sini atas atas dasar keyakinan. Enggak, atas dasar ketidak apa maksudnya? Puasan dalam waktu itu kan, kontrak diputus sepihak akhirnya dari Mbah Semar itu. Iya. Hingga ingin berdiri sendiri lagi dengan nama baru. Langsung Newman gitu ya. Oke, baik. Ya. Nah, tapi kalau tadi katanya Mas Raffi itu Numan tuh juga salah satu artinya adalah kayak tuman gitu. Bener juga nggak? Iya, benar. Benar. Oh, jadi punya dua arti ya. Antara Newman sama Numan gitu. Karena jadi kan supaya kebangetan. Newman gitu. kan sebenarnya kan manusia baru kan. Nah, orang yang di sini filosofinya, kalau nggak tuman ke sini, nggak ngopi gitu. Jadi makanya di sini kan identik dengan harga yang terbilang masuk akal kan, 12.000, ada juga yang 9.500, ada juga yang 5.000, tapi dengan fasilitas yang full AC dan terserah mereka mau di mana. Mantap. Situ. Nah, itu awal mulai tadi aku pengen tanya nih, konsepnya tadi kan emang di Numan tadi kan kata Mas Raffi itu konsep ruangannya tuh beda-beda gitu. Inspirasinya tuh dari mana, Mas? Ruangan? Iya, betul. Konsep ruangannya kan katanya ada yang kayak di penjara. Mas, mungkin ada perasaan hatinya di penjara gitu makanya kepengen bikin ruangan kayak di penjara. Jadi, enggak? Ruangan ini kontrakan ini dulu itu bekasnya bank. Bank apa yang namanya? Bank Bangtut, bukan. Itu banyak, Mas, tidak boleh menyebut ya. Nanti dikit aja. Iya. Itu di situ kan masih ada yang saya saya warnai itu warna marmer pink gitu loh. Kan ada masih. Nah, itu saya kan nggak pengen merubah dengan susah payah. Akhirnya saya memanfaatkan ruangan-ruangan yang ada aja. Oh, gitu. Tapi konsep-konsepnya itu dari mana? Itu aja kayak cocoknya ini bekasnya brankas kan dulu di penjara itu. Kayak cocok daripada saya buang, ya saya manfaatkan aja buat ruangan gini. Gitu. Karena intinya sebenarnya dari malas ngerubah ya, Mas. Sebenarnya itu. Luar biasa loh. Ternyata dari malas tuh bisa menjadi duit loh, teman-teman ya. Jadi begitu. Tapi kalau yang ini beda lagi. Kalau yang ini memang dulu Semar itu yang paling rame dulu di atas kan, tingkat 2 juta. Yang rame ya yang Jepang-Jepangan seperti itu. Oh, gitu. Kenapa? Emang suka Jepang-Jepangan? Iya, kan ada. Ya. Aku tahu. Ada yang gimana-gimana anime maksudnya ya kan ya? Boleh bisa bilang gitu. Iya. Oh, gitu. Jadi emang konsepnya seperti itu. Iya. Terus ini merah-merah juga dari situ juga. Bukan. Enggak, kalau merah-merah ini itu saya kalau Jepang-Jepangan gitu. Saya harus mencintai bangsa saya sendiri. Makanya ada merah dan putih gitu. Mantap. Rodo maksa ya, Mas ya. Putihnya papan tulis kok kasihan ya. Iya. Nah. Karena terlalu banyak sejarah di situ makanya bulat. Masya Allah. Ya. Pokoknya jangan kayak masa depan yang bulat aja ya, Mas ya. Oke, baiklah. Jadi emang konsep awalnya sebenarnya dibikin ruangan-ruangan itu karena awalnya justru karena daripada ngerubah-rubah lagi. Iya, gitu makanya kan. saya buatkan sesuatu yang dari ruangan ini saya buatkan konsep yang berbeda aja. Dari yang namanya kepepet ya muncul ide. Betul sekali. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tadi soal yang namanya Numan dan konsepnya dan segala macam, tadi ngobrol sama Mas Raffi juga katanya pernah Mbak dulu itu customernya kayak cuman masih 0 gitu, seminggu itu gak ada customer sama sekali gitu. Terus tiba-tiba sekarang tadi aku lihat di parkiran banyak nih, Mas. Strateginya apa kira-kira tuh kok tiba-tiba banyak? Nggak ini kan? Apa? Nggak ngingu-ngingu sesuatu kan? Berhubung orang Lamongan jadi digunakan. Enggak. Gitu. Baru tahu. Kasih tahu dong, Mas. Caranya gimana? Enggak. Gunung mana? Gunung mana? Sebenarnya kan dulu waktu di Semar dulu kan sama juga kan. Dulu juga waktu 3 bulan 4 bulan pertama itu memang sepi banget gitu. Karena memang PPKM juga kan. Benar. Habis itu setelah PPKM itu akhirnya yaitu 3 bulan terakhir 3 bulan terakhir itu ramai banget. Sampai mengakibatkan juga nggak ngebolehin parkir di situ, tetangga nggak boleh. Tetangga iri ya. Jadi kesimpulannya kan sudah pernah punya langganan sendiri yang di situ. Gitu. Meskipun dulu kan harganya 5.000-an es teh gitu kan. Semacam warkop berarti dulu. Angkringan lebih ke angkringan. Kayak angkringan. Tapi
bedanya dulu yang di Mbak Semar dulu kan karena memang dan saya dulu pernah juara harapan 2 buat lomba kopi, Milk Coffee Base nasional. Wih, mantap. Sombong dong, Iya, tepuk tangan sombong. dulu dong. Ya. Tapi tingkat mahasiswa di iya. UB dulu, jadi kok kayaknya lebih seruan kopi gitu. Tapi saya tidak meninggalkan esensi bahwa buat mahasiswa aja. Ya, saya nggak melupakan buat harga 5.000 meskipun 5 tit gitu. Iya itu lagi ya. Oke. Jadi maksudnya tetap harganya ramah di kantong gitu ya. Meskipun konsepnya sekarang kafe gitu kan dengan berkonsep-konsep di tiap-tiap ruangannya, tapi tetap harganya ramah di kantong mahasiswa ya kan ya. Ada nggak Mas? Aku mau nanya nih, mahasiswa atau mungkin sesama alma mater untak kan ya Mas ya? Sama alma mater tuh yang utang sik tala. Enggak pernah. Oh enggak, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi yang cuma numpang duduk aja ada. Oh, gitu ya. Numpang duduk aja, enggak selentik gitu, Mas. Enggak. Oh, enggak ya, enggak apa-apa ya. Karena iya gitu. Karena nanti pasti biasanya kan kalau membuat tugas kan 6 jam. 5 gitu. jam nongkrong kan. Biasanya 1 jam terakhir baru beli. Gitu. Tapi berarti hati nuranimu tergugah ya, enggak apa-apa lah ini ngerjakan skripsi gitu ya. Karena memang saya mahasiswa dan juga misal saya berada di warkop kalau fokus nugas kan ya wis gak pesen dulu gitu. Oh gitu. Jadi kamu juga jadi berkaca ya seperti koyo ya wis lah gitu ya. Iya. Jadi ya udah santai aja sih sebenarnya kalau saya. Tadi mereka kan kalau setiap hari ke sini terus kok gak beli-beli kan juga sungkan sendiri kan mereka. Kan berarti itu namanya tuman ya Mas ya. Tuman nggak pesen tuh nggak baik ya. Tumannya itu harus tuman yang pesen kayak gitu ya kan ya. Jangan bener kan itu kan. Tapi ada nggak Mas gitu tips-tips gitu. Ini kan Mas Raffi sama Mas siapa sih lali namanya? Fatur. Fadil ki sopo? Mas Fatur ya. Fadil ada saya Fadil. Oh iya ta? Enggak. Saya genah ta Mas ya sama Mas Fatur. Ini kan sama-sama masih mahasiswa gitu kan. Dulunya BEM juga katanya. Apa sampai sekarang masih BEM? Enggak, udah. Oh sudah enggak gitu. Fokus akademik ya Mas ya, luar biasa. Masya Allah, 3,5 tahun ya. Mudah-mudahan summa cum laude ya di sini ya Mas ya. Membanggakan orang tua. Oh sudah. Summa cum laude itu berapa IPK-nya? Berapa ya? Aku kok lupa ya. 3,5 ya. Kalau 38 9. Kumlot berarti. Iya, kumlot ya berarti. Udah kumlot berarti Mas. Iya, mungkin sekarang masih sombong ya 38 lah. Mukanya Mas sombong gitu ya macam Masya Allah. Ya. Gak tahu semester sekarang terakhir. Mungkin turun banget kan ya gak tahu. Lah kok gitu. Tapi itu kan tadi ya udah sibuk nge-BEM. Terus sambil sibuk akademik juga. Ada protes-protes gak dari orang tua gitu? Enggak. Orang tua saya itu benar-benar support sekali gitu, sama apa yang saya jalani. Karena orang tua saya juga nggak tahu saya kuliah saat itu. Loh, ya apa maksudnya? Bisnis pun orang tua sebenarnya nggak tahu dulu. Gitu. Karena memang orang tua saya kan petani dan diharapkan saya itu langsung kerja kan. Karena memang kondisi biaya kan. Tapi saat itu saya mematahkan semua asumsi dari orang kampung gitu. Wah, mantap. Jadi semester 1 orang tua saya nggak tahu. Nggak tahu kalau kuliah? Iya, nggak tahu. Tahunya saya kerja di brand merah. Di langit. Brand merah di langit. Bercahaya setiap pagi. Alah. Mr. San. Oh, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Wah, ini dia nih salah satu signature-nya ya. Tapi di CV sepatu dulu saya. Tahunya gitu. Di situ karena memang saya kerjanya di 2018 saya lulus. Langsung kerja di situ. Oh gitu. Nah, ini boleh pindah kayaknya nanti kok kayak pingpong aku gini. Nah, sini Mas, monggo. Nah, gitu. Oh, jadi begitu ceritanya. Nah, ini boleh diceritain juga nggak nih Mas? Kalau misalkan tadi kan ngobrol-ngobrol sama Mas Raffi gitu ya. Tentang tadi kan kesusahan untuk mengatur waktu ya kan. Ada yang sibuk di akademik, ada yang sibuk di BEM, ada yang sibuk ngatur bisnis, ada yang ini gitu. Kesusahannya untuk mengatur keuangan bisnisnya mungkin atau mungkin kayak ngatur karyawannya, ngatur pelanggan gitu. Apakah terbantu dengan adanya Kasir Pintar? Terbantu sekali karena mungkin lebih gampang ya. Lebih gak manual kan ya. Jadi dulu waktu di desa kan ya cuma nyatet-nyatet. Kayak dulu kan akuntansi kan. Jadinya ya jurusannya siapa akuntansi? Akuntansi saya dulu, SMK-nya. Oh, SMK-nya akuntansi. Oh, gitu. Jadi pencatatan manual kan, buku dan lain sebagainya, laporan-laporan penjualan. Tapi di Kasir Pintar semuanya beres. Tinggal masukkan harga pokoknya berapa, terus harga jualnya berapa, muncul sudah sama kalkulasi keuntungannya berapa. Oh, mantap. Berarti kalau boleh dibilang dari awal bangun, dari awal bikin ini sampai sekarang gitu untung dong? Untung ya, omsetnya? Untung
Untuk saat ini sih masih namanya brand baru ya. Iya. Jadi yang penting nggak nomboi gitu aja. Iya benar. Soalnya kalau kafe kan masih dihitung satu tahun gitu tahun, baru ya. kerasa. Tapi paling enggak selama 6 bulan ini udah mulai istilah kata kurvanya meningkat lah. Meningkat, gitu ya. meningkat. Ini 2 hari aja bisa dilihat ya teman-teman. Kemarin malam itu ya rata-rata mahasiswa sih ya. Mahasiswa itu. Karena emang sasarannya mahasiswa ya. 22 orang. 22-an orang ya. Keluar masuk dan juga menetap ya. Iya, Itu sudah merasa seperti rumah ya Mas ya. Karena memang kita pakainya kan home coffee ya. Jadinya serasa ngopi itu serasa tempat yang nyaman buat rehat gitu. Karena kan kita psikologi juga. Karena mungkin mas-masnya, mbak-mbaknya juga nanti gimana? Agak mental health-nya terguncang gitu Mas langsung boleh ke sini. Habis itu di sini juga sebenarnya disediakan psikolog sebenarnya. Oh Masnya sendiri berdua? Bukan. Ada lebih profesional dosen saya. Oh serius? Iya sudah kerjasama. Loh, ya nggak memperkerjakan gitu dong. Mitra sebenarnya, fasilitas kan gitu. Karena enggak, aku tahu itu pasti sebenarnya bukan mitra atau fasilitas ya, supaya ini ya ngasih nilai bagus aja ya ke dosen. Dosennya ngasih nilai bagus ke Mas ya berdua ya. Ketahuan deh, enggak. Ya karena dosen kami support kewirausahaan mahasiswa gitu aja. Oh gitu. Ya tapi itu gratis loh Mbak. Oh iya konsultasinya gratis. Biasanya kan di anu kan bayar per jam ya biasanya kan. Tapi kita yang penting mbak-mbaknya ini cuma pesen minum, dosennya psikolog yang pesen minum bisa curhat, terserah mungkin profesi, kerjaan atau sebagainya. Atau soal urusan hati gitu ya, soal jodoh gitu ya. Kok jadi kayak tebak-tebakan tarot ya Mas ya? Beda ya sebenarnya. Ya itu fasilitas lah. Mungkin kami psikologi jadi menonjolkan bahwa kafe ini lebih seperti penolongan pertama buat teman-teman yang lagi terguncang. Mantap, terguncang. Ada korbannya nggak kira-kira di sini yang sampai tertolong gitu sudah? Saya. Saya sendiri. Oh gitu Mas. Iya. Jadi, namanya membangun usaha kan kadang turun naik. Karena kalau saya nggak konsultasi ke dosen yang lebih jago, yang psikolog lebih jago membangun mental saya kan down akhirnya. Oh ya benar. Apalagi waktu PPKM atau yang kemarin libur panjang gitu kan pasti mahasiswa kan pulang ke kampung semua. Kalau 1 bulan 2 bulan gitu rasanya nggak ada pelanggan kan kalau nggak kebangun mentalnya. Oh gitu ya. Iya. Langsung kayak haji ya Mas ya. Ini nggak boleh ngomong kotor ya. Enggak boleh. Ya jangan dong Mas. Ngomong yang bersih aja. Enggak boleh ngomong kotor. Saya mau gitu. Kan emosi gitu ya. Kelihatan loh mahasiswanya. Iya. Gitu. Jadinya psikolog dosen-dosen saya itu membangun motivasi saya. Oh, jadi dari situ akhirnya yuk Bu dosen, Pak dosen gitu kan ikut support juga gitu ya di kafe. Mungkin gitu ya. Teman-teman mungkin butuh bantuan curhat kan penting kan. Jangan sampai mengakibatkan mungkin perceraian dan apapun kan kasihan anak-anaknya juga. Oh mantap, sudah siap menikah Mas kok kayaknya sudah paham tentang anak-anak segala macam. Insya Allah, kamu kayaknya ini ya Mas ya pegangannya dia banget ya, yang ngontrol ya. Tenang, ceklan, naudzubillah min syaitonir rajim gitu ya Mas. Kayak paham banget loh, ya kan. Kalian berdua ini bersahabatnya udah dari kapan sih kok sampai pede gitu berdua dan mantep bikin bisnis? 19 ya tadi. 19 apa nih? 19 tahun? 19. Oh, dari 2019. Sebenarnya kan karena satu negara ya, satu negara. Oh, sama Lamongan. Satu pulau. Oh, gitu. Iya, satu Lamongan juga kan. Jadi tahu trik-triknya tadi tuh ya, Mas ya? Iya, yang dukun tadi. Oh, gitu. Iya. Jadi kasar kusuk di belakang ya. Iya. Jadinya bisa lebih memahami lah. Dulu saya ajak dulu. Karena sama Taya kan dulu ya pertama. Ya, saya bingung aja. Sama salah satu partner ada uang nih. Gak pernah nyenggel megang uang banyak. Saya bingung. Pit. Dia kan manggilnya si Pit ya. Pit, ayo dodolan nasi goreng. Nasi goreng apa? Wis aman lah. Coba megang. Dulu itu nasi goreng malah buka jam 5, jam 7, jam 8 udah habis. Sore maksudnya, jam 5 sore. Iya. Bentar aja. Masak sendiri? Masak sendiri. Yang masak? Iya, kami berdua. Saya nyiapin bumbunya nanti dia yang goreng gitu. Oh ya Allah. Mas yang goreng? Iya. Sampai kurus Mas sampai ngodon gitu. Nah, saya yang makan. Gitu. Dia goreng saya yang makan langsung. Makanya cepet rame, cepet habis. Oh gitu. Yeah. Sebagai bukti ya. Iya, bukti. Ya, enak temenan gitu ya kan ya. Oh, terus habis gitu ya akhirnya nggak tahu kenapa udah satu bulan 2 bulan gitu ya. Nah itu nggak diputus kontrak lagi gitu. Dengan alasan mau dikontrakan ke yang lain. Padahal di manternya ya berarti ya nggak terima itu sebenarnya kalau rame ya. Terus pindah ke
Ya ada di warkop juga ada stand-stand gitu, tapi menurut saya kurang pas gitu karena sewanya 600 800 ya saya lupa. Itu depannya apa namanya rombong itu dikasih sepeda motor gitu. Kan nggak ada yang mau ditutup gitu. Akhirnya saya waktu hujan-hujan saya ingat sama Taya itu ini jaga apa namanya gerombong itu. Saya ketemu di situ depannya Indomaret itu. Gelut Mas. Ya enggak ya itu ada yang dikontrakan kok. Saya tanya harganya kok murah gitu. Oh gitu. Jadi ya langsung nggak ambil pusing langsung kontrak situ dan alhamdulillah ada modal lumayan dari Semar itu terus gara-gara konflik itu saya memutuskan untuk ambil yang lebih besar ini. Karena mungkin dulu parkirannya yang jadi problem kecil banget. Di sini. Yang di sana. Oh di sana. Oh oke. Di sini lebih besar ya. Ini iya kan bisa sampai ke sana. Iya benar. Mobil kan bisa juga. Dulu nggak bisa yang di sana mobil. Oh dulu nggak bisa. Jadi ini berarti dilebarin lagi berarti. Ya kan namanya ruko kan 11 sebenarnya boleh parkir. Oh oke. Kalau di sini nggak ada kendala diiri-iriin sama sebelah nggak? Nggak tahu juga ya. Saya lebih nggak peduli sebenarnya. Oh iya. Jauh dari tetangga maksudnya sini kan ruko, sana agak jauh. Oh iya. Dulu iya, terus di belakang itu dulu ada rumah gitu. Lalu jadi rame kalau malam di atas jam 12 malam kan ya mungkin salah juga ya. Kenapa jam 12 malam. Tapi juga warkop namanya warkop kan ya pasti rame gitu kan. Itu langsung ayo terus tak sawat loh. Saya ingat itu. Oh. Terus saya di atas. Sawat tapi di sini gitu, Mas. Oh, enggak. Tapi di sini enggak ada udah. Oh, udah aman ya, aman Sentosa. Ini kan sampai ke atas juga kan. Jadi meskipun rame ya udah di sini. Nah, kalau di sini sendiri bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 sampai jam 12 malam. Jam 10 sampai jam 12 malam. Berarti emang benar-benar puasa lego-legonya ya di sini. Iya, mau smackdown di sini enggak apa-apa. Ya apa Mas smackdown ya ancur. Siapa tahu. Tinggal bayar ganti rugi aja gitu ya pokoknya ya. Nanti saya jadi apa namanya jual perabotan akhirnya. Oh gitu. Jadi nyambi akhirnya nanti. Ayo gitu ya. Luar biasa loh melihat peluangnya. Anak Lamongan ini loh teman-teman ya kan ya. Nah, apa namanya terakhir. Mungkin ada saran-saran gitu buat pebisnis muda? Lebih konsisten aja sih sama sabar. Konsisten sama sabar. Iya. Kamu konsisten sama Dur? Sama enggak ya? Beda. Konsisten belum tentu sabar. Sabar belum tentu bisa konsisten ya kan. Konsisten lah. Bisnis itu harus konsisten. Soalnya teman-teman saya itu sebenarnya banyak yang terbuka karena bisnis, tapi 1-2 bulan nggak ada laba, produksi terus, ya akhirnya mereka down. Gitu. Bagi saya enggak, saya dulu mulai bisnis itu sebenarnya dari SMA sudah. Tapi habis itu dari konsisten dan sabar itu akhirnya membuahkan hasil. Jadi Numan Coffee yang sekarang ini udah mulai berjalan dan menghasilkan keuntungan gitu ini ya. Ini dulu bilang saya kok sepi mana? Saya bilang target pasar kita adalah orang-orang yang betul-betul yang nugas sama yang rehat-rehat setelah kerja. Kalau semisal nggak ada yang kesini, berarti kesimpulannya adalah tidak ada mahasiswa yang nugas, tidak ada tugas dari dosen, dan juga tidak ada orang-orang pekerja yang capek. Ya benar-benar ya juga ya. Setuju. Jadi kamu mantap ya Mas ya bertahan sama Mas Fatur ya. Oke, mantap. Konklusinya gitu ya. Akun sosial media. Nah ya itu dia terakhir. Jadi apa namanya sekalian juga promosi gitu kan ya. Biar pada rame gak cuma anak-anak dari Untak aja. Tadi kan ada promo khusus untuk anak Untak dan juga mahasiswa nih. Sebenarnya gak Untak sih ya. Mahasiswa baru sebenarnya. Mahasiswa baru seluruh Surabaya. Nah biar pada ngintipin promonya gitu kan. Instagramnya Numan apa nih boleh disebutin Mas? Saya lupa. Duh ya apa Rek Mas? Pasti ya Bang. Instagramnya itu @numancoffee. @numancoffee gitu aja, nggak pakai titik, nggak pakai apa-apa. Pakai titik, pokoknya backgroundnya warna pink. Oh gitu, @numan, NUMAN COFFEE, nya double belakang ya. Oke, jangan lupa di follow tuh ya Sobat Kaspin ya. Di follow di Instagram @numancoffee itu tadi ya kan. Kalau misalkan kamu penasaran kayak gimana ambience-nya, boleh kamu mampir-mampir juga. Nanti kamu lihat detailnya video di podcastnya Kasir Pintar juga di YouTube-nya. Jangan lupa di follow juga di Instagram Kasir Pintar, di @kasirpintar, YouTube podcastnya juga jangan lupa di subscribe ya. Thank you banget buat Mas Fatur sama Mas Raffi ya. So, kita sudah ngobrol-ngobrol. Nanti kita bakal icip-icip kayak gimana rasanya. Kita ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya. Bye-bye.